Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Priyana dengan NPM 188620662, Prodi FKIP jurusan PGSD, semester 5 reguler Banjarmasin, dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Helmi MPD. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS 22. Sebelumnya, saya telah melakukan uji kepada 7 orang responden, yang mana mereka semua adalah anak-anak dari kelas 3. Kemudian, sebelum melakukan tes, saya telah melakukan latihan terlebih dahulu, pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian, saya melakukan uji coba dengan 10 soal kepada mereka dengan tematik. Nah, di situ saya menggunakan Google Form. Baiklah, langsung saja cara bagaimana saya mendapatkan hasil dari uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama-tama, kita buka terlebih dahulu SPSS 22-nya. Nah, ini sudah muncul. Kita klik new dataset, kemudian klik OK. Setelah itu, untuk bagian ini ada data view dan variable view. Nah, yang pertama-tama kita simpan data hasil dari uji coba menggunakan Google Form tadi di Excel. Kenapa saya menggunakan Excel? Karena agar lebih mudah memuat datanya. Kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini sudah ada data siswa dan uji validitas dan reliabilitas. Kita copy bagian item butir soalnya saja. Kenapa saya tidak memuat jumlah? Karena sebelumnya saya telah mencobanya, tetapi hasilnya itu bisa error. Jadi kita copy bagian item soalnya saja. Kita copy, kita berpindah pada SPSS-nya di bagian data view. Klik pada bagian pertama ini, kemudian kita paste. Sudah keluar nilainya. Nah, kemudian nama itemnya. Nama item di sini terlalu panjang. Maka dari itu, kita ubah dan kita persingkat di bagian variable view. Caranya bagaimana? Caranya cukup kita blok bagian name, lalu ctrl plus F. Nah, untuk bagian ini find, kita klik, kita ketikkan yang ini tadi, var, bukan O ya, tetapi 0. Nolnya 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian beralih kepada bagian replace with, kita ganti dengan variabel X. Klik replace all. Kemudian di sini sudah berubah, kita close. Setelah itu kembali lagi kepada data view-nya. Karena di sini belum ada jumlah atau total, maka kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan menu transform compute variable. Nah, target variabel kita beri nama jumlah. Setelah itu kita copy bagian ini ke sini. Caranya bisa menggunakan yang ini atau kita klik 2 kali atau double klik, kemudian di sela-selanya kita beri tanda plus atau tambah seperti ini. Satu persatu dimasukkan. Oke. 9
Sudah semuanya, kemudian kita klik OK. Datanya sudah lengkap. Kita di sini menggunakan desimal 2 agar angka-angkanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu ribet. Nah, setelah kita melakukan beberapa perubahan tadi agar kiranya dapat mempermudah kinerja kita dalam menghitung uji validitas dan uji reliabilitas, setelah itu langsung saja kita akan menguji uji validitas menggunakan menu Analyze, kemudian kita klik pada bagian Correlate, kemudian lagi kita pilih bagian Bivariate. Nah, di sini kan ada data-data yang telah kita muat tadi. Kita klik semuanya, bisa satu-satu atau bisa kita CTRL-O pilihannya, kemudian kita pindahkan ke bagian sini. Setelah itu tidak perlu menggunakan menu-menu yang ini lagi, cukup kita perhatikan pada bagian version, to tiled, dan flag signification correlation. Kita pastikan semuanya sudah terklik dan kita klik OK. Nah, di sini bisa kita perbesar. Oke. Di sini sudah ada data correlation-nya, correlation atau uji validitasnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka bisa dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Kita lihat di bagian jumlah paling bawahnya saja. Di sini kita memperoleh R tabel adalah sebesar 0,7545. Dari mana? Dari hasil rumus DF. DF N dikurang 2. N adalah jumlah responden. Jumlah responden yang saya gunakan yaitu 7 orang. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu kita lihat pada tabel, kita menggunakan 5%, itu 0,05. Di sini bisa kita lihat nilai R tabelnya adalah 0,7545. Kemudian kita lihat lagi ketentuan sebelumnya. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Nah, bisa dilihat di sini R hitungnya pada item pertama adalah 0,556. Maka bisa dikatakan tidak valid. Kenapa? Karena R tabel kita adalah 0,7545. Kemudian untuk item kedua atau data kedua, di sini adalah 0,861, lebih dari R tabel, maka bisa dikatakan valid. Juga seterusnya. Di sini saya telah menghitung juga menggunakan Microsoft Excel, maka didapatkan hasil hanya satu saja, satu item yang valid pada soal nomor 2. Sisanya tidak valid. Nah, setelah itu berarti dari semua item atau semua soal hanya ada satu soal saja yang valid. Nah, untuk validitasnya sendiri sudah diketahui ya bahwa hanya satu soal saja yang valid, sisanya tidak valid. Kemudian kita beralih kepada menghitung uji reliabilitas suatu data. Kita bisa menggunakan data yang kita copy sebelumnya tadi ya, di sini. Kemudian kita pilih pada menu Analyze. Kita pilih Scale, lalu Reliability Analysis. Kita klik. Nah, kita pindahkan semua data kecuali bagian jumlah. Kita pindah sebelah sini. Kita klik pada bagian Statistik. Pilih Scale If Item Delete, lalu pilih Continue. Pastikan modelnya adalah alpha. Kemudian kita klik OK. Maka sudah didapatkan hasil reliability all variable.
Cache Processing Summary. Nah, di sini bisa dilihat data-datanya. Kita baca lagi ketentuan pada uji reliabilitas Cronbach Alpha. Di sini kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 menurut Wiratna Sujarweni. Tetapi menurut para ahli, Cronbach Alpha yang disepakati adalah 0,7. Tetapi disederhanakan oleh Wiratna Sujarweni bahwa Cronbach Alpha adalah 0,6. Kita lihat Cronbach Alpha yang telah kita dapat di bagian reliability statistik. Pada bagian reliability statistik yang kita peroleh, Cronbach Alpha yang kita dapat adalah 0,494, yang artinya itu kurang dari 0,6 atau 0,7. Maka bisa dikatakan bahwa data yang kita ujikan itu tidak reliable. Artinya, data tersebut tidak dapat diujikan secara berulang-ulang karena hasilnya tidak konsisten. Nah, untuk lebih meyakinkan kita apakah data kita sudah valid atau data kita sudah reliable, maka kita dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Saya telah menghitungnya menggunakan Microsoft Excel. Nah, dapat dilihat di sini bahwa data-data ini ada yang valid dan ada yang tidak valid. Bisa diketahui, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Kita ambil contoh di sini, 0,86 lebih besar daripada R tabelnya 0,754, maka dikatakan valid. Sedangkan data di sini R hitungnya adalah 0,555, lebih kecil daripada R tabelnya yaitu 0,754, maka dikatakan tidak valid. Kemudian beralih kepada uji reliabilitas. Di sini saya telah melakukan hitungan-hitungan sebelumnya sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa data ini tidak reliable. Kenapa? Dari data ini bisa dilihat mengenai uji reliabilitas bahwa dari keseluruhan data dihasilkan KR-nya yaitu 0,238 sekian. Nah, maka itu kurang daripada 0,6 Cronbach Alpha yang telah ditetapkan atau 0,7. Maka dihasilkan kesimpulan bahwa data ini tidak reliable atau tidak dapat digunakan secara berulang-ulang karena tidak konsisten. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana mendapatkan hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas yang saya kerjakan dengan menggunakan 7 responden. Kemudian ini adalah hasil laporan yang telah saya buat. Bisa dilihat data validitas dan reliabilitas dengan 7 responden pada murid kelas 3. Oke, lanjut. Di sini adalah sedikit pemaparan mengenai validitas dan reliabilitas. Juga pentingnya suatu tes, cara-cara mendapatkan kesimpulan apakah itu valid atau tidak valid. Di sini juga ada tabelnya untuk mendapatkan R tabel. Dapat dilihat di sini adalah foto belajar bersama responden sebelum melakukan latihan untuk uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada beberapa anak yang juga tidak kelas 3 tetapi mereka ikut antusias karena belajar bersama. Ini bisa dilihat bagaimana respon dari anak-anak dengan pembelajaran pada saat itu.
Ini adalah foto ketika anak-anak sedang maju ke depan untuk menjawab soal dari saya di papan tulis, dan ini adalah foto bersama dengan mereka, para responden saya. Dan ini adalah data siswa dan uji soal dengan menggunakan Google Form. Yang pertama berisikan absen dan kemudian hasil dari soal yang telah dijawab oleh responden saya. Kemudian di sini ada latihan tema 2 subtema 2 untuk kelas 3 semester 1, yaitu soal yang saya ujikan kepada mereka. Sebanyak 10 soal untuk 7 responden. Di sini juga saya masukkan bagaimana cara saya menghitung uji validitas yang saya lakukan menggunakan SPSS. Sudah lengkap, dan juga cara menghitung uji reliabilitas menggunakan SPSS. Dan ini saya sertakan juga foto-foto hasil dari uji validitas dan reliabilitas yang saya hasilnya. Kemudian pada kesimpulannya, demikian itu yang dapat saya sampaikan dengan perolehan data. Yang pertama, hanya satu data valid karena nilainya melebihi R tabel, yaitu 0,7545 pada soal kedua dengan nilai 0,861. Kemudian untuk uji reliabilitas dari semua data, maka bisa dikatakan bahwa soal-soal tersebut tidak reliable karena hasil reliable itu adalah 0,494, tidak lebih dari Cronbach alpha, yaitu 0,7 atau 0,6 yang telah ditetapkan. Itu tadi adalah video mengenai uji validitas dan uji reliabilitas yang saya lakukan menggunakan SPSS 22. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.